Shalom teman-teman, senang sekali ya kita hari ini bisa berjumpa kembali di ibadah Resut pada hari Minggu ini. Ya walaupun masih dalam keadaan virtual, tapi tentu tidak memutus semangat kita ya dalam beribadah. Tapi sebelum kita memulai beribadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan sudah kumpulkan kami di sini untuk kembali beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati di ibadah kali ini agar kami bisa benar-benar memahami firman-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya berkati agar hati dan pikiran kami benar-benar fokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kebaktian kita diawali dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yuk, mari kita pujikan dan nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar baik dan anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita panggil namanya, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Yes, Lord. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Teman-teman, di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau berbuat baik ya, sering nggak sih kalau misalnya ada yang mengolok-olok kita di sekitar kita, kayak misalnya, kamu sok suci kamu ini, atau mungkin kamu mau jadi pendeta,
dan lain-lainnya. Ya, cacian dan makian ini akhirnya yang sering kita membuat langsung ciut ya semangat kita untuk berbuat baik tadi. Ya, aku pun jujur juga pernah mengalami hal itu. Ya, tapi aku ingat satu ketika aku mendengarkan khotbah dari seorang pendeta, di mana dia itu intinya pokoknya khotbahnya itu gini, aku nangkepnya. Di mana sebenarnya Tuhan itu dengan segala kemuliaan dan anugerahnya, kita itu udah ditaruh iman sebenarnya di dalam diri kita masing-masing itu buat berani melakukan hal-hal yang baik bagi sekitar kita. Cuman yang kita perlu renungkan sebenarnya hanya satu pertanyaannya. Mau tidak sih kita mau melakukan hal itu? Ya, untuk kali ini saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan ketakutan kita untuk melakukan hal-hal yang baik tadi ya kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Layakkanlah kami kembali agar kami dapat berani untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, majesty, kingdom flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini teman-teman. Mari kita benar-benar memaknai lagu ini. Mari kita ucapkan sekali lagi. Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. We're singing
just as I am. Empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the beauty of your majesty. Forever, forever I am changed by your love, in the beauty of your majesty. Forever, forever I am changed by your love, in the beauty of your majesty. Ya, puji Tuhan. Berita anugerah kita pada hari ini yaitu kita ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, saya bacakan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, demikianlah berita anugerah kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan hadirat-Mu. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita benar-benar memahami arti firman Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Salam saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa untuk mempersiapkan hati sanubari kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu. Mohon pertolongan-Mu Tuhan ketika nanti kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya untuk mengerti, tetapi mampukanlah juga kami nanti untuk boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak saudara-saudara membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-16. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-16 sampai dengan 33. Namun saat ini saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-26 saja sampai dengan ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 26 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah iri bilang bos. 3 kata yang dipakai menjadi tema ini, iri bilang bos. Mungkin kita bertanya, apa maksudnya tema ini? Saya ingin memulainya dengan menyampaikan sebuah tulisan dari sebuah artikel yang saya pernah baca. Tulisan itu seperti ini, saudara-saudara. Jika ada orang bicara mengenai kita di belakang, itu adalah tanda bahwa kita sudah ada di depan. Saat orang bicara merendahkan diri kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Dan saat orang berbicara dengan nada iri mengenai kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah jauh lebih baik dari mereka.
Bukankah saat orang bicara buruk mengenai kita, itu adalah tanda bahwa kehidupan kita sebenarnya lebih indah dari mereka? Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar pernyataan yang baru saja saya baca ini? Mungkin saudara akan berkata, wah itu positive thinking. Ya, saya setuju. Jadi saudara, yang namanya iri itu setiap orang bisa mengalami, bisa diiriin. Nah, apa sih artinya iri? Iri merasa kurang senang, melihat kelebihan orang lain, melihat keberuntungan orang lain, atau melihat kesenangan orang lain, atau cemburu melihat keadaan orang lain, sirik atau dengki. Nah, itu saudaranya daripada iri ya. Nah, saudara, apa sebenarnya iri menurut kacamata firman Tuhan? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 kalau kita perhatikan, menegaskan salah satu sifat dosa adalah iri. Tidak senang jika orang lain berhasil atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dia akan iri. Kalau orang mendapatkan promosi dalam pekerjaannya, dia iri. Kalau orang kelakuannya lebih baik, dia iri. Kalau orang kehidupannya lebih menyenangkan, dia iri. Bahkan ekstrimnya, orang lain bisa tertawa pun dia bisa iri melihatnya. Nah, saudara, saya harus katakan, ini adalah salah satu sifat dosa, yaitu iri. Nah, jadi jika ada orang yang cenderung iri, cenderung dikuasai oleh iri hati di dalam hidupnya, maka dia itu sebenarnya sedang diperbudak oleh dosa. Hidup orang itu sedang diperbudak oleh dosa dan lama-lama dia menjadi menderita sendiri, saudara-saudaraku. Nah, lihat orang berhasil, dia iri. Lihat orang senang, dia iri. Lihat orang baik keadaannya, dia iri. Lihat orang yang maju dalam hidup spiritualitasnya, dia iri. Waduh, kapan dia tidak irinya? Nah, orang yang sedemikian itu adalah pasti menderita hidupnya. Nah, orang-orang semacam ini selalu ada, saudara. Kita tidak bisa menghindari. Bahkan mohon maaf, di dalam lingkup kehidupan komunitas anak-anak Tuhan, di gereja, di persekutuan, banyak orang yang seperti itu. Makanya tema yang hari ini iri bilang bos itu ada kaitannya dengan kalau ada orang yang iri melihat kemajuan rohani kita, nah dia perlu dikasihani. Karena dia sedang dikuasai atau dibelenggu oleh dosa yang namanya iri itu. Yaitu salah satu sifat dosa. Jadi mungkin saja dimanapun kita berada, di gereja, di persekutuan, di pekerjaan, dimanapun, pasti ada orang yang iri kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meresponi orang-orang yang iri kepada kita, khususnya karena kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih bersinar terang di dalam Tuhan, lebih menjadi saksi dimanapun kita berada di dalam Tuhan, dan ada orang yang iri kepada kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana meresponi sikap orang-orang yang iri karena kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama saya mau katakan, jangan cepat puas dengan pertumbuhan kerohanianmu. Teruslah belajar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, konteks bacaan kita ini tadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 sampai 33 itu adalah berbicara tentang kelanjutan konteks Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya dalam tugas perutusan sebelum nanti Yesus pergi kepada Bapa meninggalkan mereka. Kenapa Yesus begitu rupa mempersiapkan mereka? Karena mereka akan menghadapi begitu banyak masalah, kesulitan, termasuk iri hati di dalam tugas perutusan mereka pasca Yesus pergi meninggalkan mereka. Intinya Yesus mempersiapkan mereka sedemikian rupa agar mereka siap menghadapi situasi seperti itu. Dan kemudian mereka menjadi lebih kuat dan tidak putus asa atau tidak mundur, apalagi meninggalkan perutusan mereka hanya karena ada orang-orang yang membuat mereka menderita. Hanya karena ada orang-orang yang membuat mereka mengalami ketidaknyamanan, termasuk iri kepada mereka. Jadi Yesus mau tekankan, maju terus dalam pengenalan kepada Allah. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang lebih baik. Jangan puas dengan keadaan saya sudah lebih baik saat ini. Tetapi tetap belajar. Tetap maju di dalam Tuhan. Pada bagian ini saya mau mengatakan kepada setiap kita, siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan ini,
Kalau ada orang-orang yang iri melihat kemajuan imanmu, melihat engkau lebih bersinar dalam hidupmu, dalam kerohanianmu, jangan puas sampai di situ. Apalagi kemudian mundur. Tidak. Lihat, Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar mereka siap menghadapi hal itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya katakan tadi, dimanapun kita berada, termasuk di dalam komunitas anak-anak Tuhan, ada saja orang yang iri dengan kehidupan kita. Hal pertama saya mau katakan adalah jangan cepat puas dengan kemajuan kerohanianmu. Maju terus belajar tentang melayani Tuhan. Maju terus belajar tentang hidup yang benar. Jadi saksi terus. Jangan meredup sinarmu. Tetap bersinar di tengah kondisi seperti itu. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam tugas perutusan mereka kelak. Saudara, orang yang meresponi, orang yang iri dengan dia dengan sikap positif, dia akan bertumbuh terus. Akan maju terus. Coba saja, kalau kita dalam pekerjaan, dalam karir kita ya, ada orang yang iri karena karir kita maju, lalu kita diamlah daripada nanti saya diiriin oleh orang lain, lebih baik sekarang saya diam aja, nggak mau maju-maju. Yang rugi kita loh, saudara, ya kan? Ya, kita lah jadi mandek, nggak maju, tetapi malah ya itu kerugian besar sekali. Nah, makanya ketika ada orang yang iri dengan kita, tidak usah puas atau tidak usah mundur karena iri itu. Tetap maju terus. Tetap bersinar terus di dalam Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu respon yang harus kita lakukan ketika ada orang iri hati kepada kemajuan kerohanian kita. Bukan hanya dalam skup kehidupan kerohanian, dalam hal pendidikan, dalam hal karier, dalam hal pekerjaan pun ada saja orang yang akan iri kepada kita, tetapi kita harus meresponnya. Aku tetap positive thinking, tetapi aku terus memacu diriku supaya aku tetap maju dan tidak terpengaruh oleh apa yang sikap orang yang iri kepada kita. Itu yang pertama, jangan berhenti, tetap maju terus, bersinar terus bagi Kristus. Yang kedua, tetap mengedepankan prinsip kasih, saudara-saudaraku. Ya kan? Yesus mengajarkan kepada murid-murid ketika nanti mereka masuk di dalam perutusan itu, ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Salah satu kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 25 itu, di sana dikatakan mereka itu akan dibenci. Bukan hanya dibenci, tapi dikucilkan juga. Nah, satu kalimat pun Yesus tidak menyarankan mereka untuk membalas. Tetapi apa yang Yesus ajarkan kepada mereka harus mengasihi, mengedepankan prinsip kasih kepada orang-orang yang bersikap iri kepada kita. Lebih tegas kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45 itu, saudara, bagus sekali di sana katakan Yesus mengajarkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pada bagian ini, Yesus mempertegaskan ketika ada orang yang bersikap tidak baik, salah satunya iri kepada kita. Kita nggak perlu marah. Kita bahkan jangan pernah boleh membalas iri juga. Atau benci dengan mereka. Tidak. Tetapi sebaliknya harus mengasihi mereka. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Jangan lupa, saudara, setiap kita yang mau melakukan kasih kepada orang yang dalam tanda petik tidak mengasihi kita, yang diekspresikannya dengan iri kepada kita, tapi ketika kita tetap mengasihi dia, saya percaya engkau akan maju lebih ke depan lagi. Engkau akan maju lebih baik lagi di dalam Allah, ketimbang membalas apa yang orang lakukan kepada kita dengan hal-hal yang buruk juga. Itu akan menghambat pertumbuhan kita, menghambat kemajuan kita, menghambat pengenalan kita yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Jadi pada poin yang kedua ini, apapun yang nanti kita hadapi dari perlakuan orang-orang di sekitar kita, termasuk terkait dengan tema kita ini, iri bilang bos. Ekspresi iri itu macam-macam, saudara. Ada ekspresi yang menjauhkan kita, membenci kita, dan lain sebagainya. Tapi ada ekspresi yang menyindir-nyindir. Salah satunya tema kita ini.
Sudah tahu kita ini bukan bos, tetapi karena dia iri, maka kemudian dia memanggil, "Hei bos," dan sebagainya. Tidak sesuai dengan fakta. Itu adalah sikap-sikap iri yang tidak berkualitas, yang tidak perlu kita responi. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Bagaimana menolong mereka yang bersikap seperti itu. Tidak memarahi mereka, apalagi menjauh mereka. Karena orang-orang semacam itu akan selalu ada di sekitar kita, saudara. Termasuk di dalam komunitas persekutuan anak-anak Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Mengapa? Karena semua orang itu dalam tanda petik tidak mudah terlepas dari belenggu dosa. Tergantung bagaimana dia mau maju di dalam Tuhan atau tidak. Makanya ekspresinya macam-macam. Salah satunya adalah iri. Nah, dari sini kita juga belajar. Jangan-jangan kita juga kalau sering iri kepada orang lain, ya, apalagi yang tidak beralasan itu, saya mau katakan, jangan-jangan kita masih sedang dibelenggu oleh dosa. Dan lama-lama kalau itu tidak dibereskan di dalam Tuhan, kita menjadi menderita, saudara. Dan itu sangat menghambat kemajuan kerohanian kita. Sangat menghambat bagaimana pelayanan kita ke depan. Sangat menghambat pengenalan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting, sangat menghambat kita untuk belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi tetaplah maju di dalam Tuhan, tetap belajar, tetap hidup dalam kebenaran, tetap menjadi bersinar dimanapun engkau berada. Itu yang pertama. Kalau ada orang iri kepada kita, lihat kemajuan kerohanian kita. Yang kedua, tetaplah mengedepankan prinsip kasih. Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Itu bukan haknya kita. Itu haknya Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berjuang dalam kemajuan iman kita. Belajarlah bersikap arif dan positif bila ada orang-orang yang iri karena kemajuan kerohanian kita. Bila perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya menolong orang yang bersikap iri kepada saya rindu dia juga maju di dalam Tuhan. Itu jauh lebih bagus, saudara-saudaraku. Kemudian tetaplah kuat dalam relasi dengan Tuhan. Ini penting, bagian yang terakhir ini. Seringkali kita terpengaruh kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Kita lalu kemudian courting untuk relasi dengan Tuhan. Tidak, saudara. Semakin kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, di bagian inilah kita harus terus kuat di dalam relasi dengan Tuhan. Terus kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, di tengah kegelapan kita tetap bersinar. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita tetap bersinar. Karena apa? Karena relasi kuat kita dengan Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak terpengaruh oleh ada orang yang iri kepada kita. Justru sebaliknya, dengan berlaku seperti itu, kita menolong dia untuk belajar keluar dari belenggu dosa, yaitu dosa iri di dalam hidupnya itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan menguatkan kita supaya kita sekalipun menghadapi situasi yang tidak baik, sekalipun ada orang yang iri dengan kemajuan kerohanian kita, kita tetap bersinar terang di dalam Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami datang mengucap syukur kepada Engkau kembali, karena Engkau masih rindu memakai kami menjadi alat Tuhan, khususnya dalam mendoakan beberapa hal yang menjadi pergumulan kami, baik secara pribadi maupun komunitas kami.
Khususnya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk relasi bersama-sama anak-anak muda dan siapapun kami dengan orang tua dan saudara-saudara kami di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Karena baik kami sadari atau tidak disadari, seringkali relasi kami terganggu, terutama di dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk boleh membangun relasi baik dengan saudara, dengan orang tua, dengan rekan-rekan, dengan relasi yang dinaungi oleh kasih Kristus. Sekalipun harus kepada orang yang bersikap tidak baik kepada kami, yang iri kepada kami, tapi kami mau terus berelasi baik dengan mereka, karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami, maka kami pun wajib mengasihi sesama kami. Kami juga mau berdoa untuk kesetiaan dan keteguhan hati kami di tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau, dan kami tetap setia melayani Engkau, setia mengiri Engkau ya Tuhan. Melatih diri untuk mengabaikan hal-hal yang seringkali menghambat kami, sehingga kami cenderung tergoda untuk tidak setia, tidak teguh beriman kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar seperti murid-murid. Mereka mau tetap melaksanakan tugas perutusan sekalipun mereka akan berhadapan dengan banyak hal. Maka biarlah saat ini kami mau berdoa, mohon pertolongan Engkau. Ketika kami harus berhadapan dengan banyak masalah, persoalan, kesulitan, dan tantangan dalam hidup kami mau tetap setia dan teguh beriman kepada Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi keadaan yang kami hadapi sampai hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kuat melewatinya, dan kami tetap bersinar sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah harapan doa sembahyang kami. Terpujilah Allah di surga. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi nas persembahan kita pada hari ini yaitu Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya, teman-teman bisa mentransfer persembahan pada QR Code yang sudah tertera di layar masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan KJ 287B, yaitu Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia, Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sudah kumpulkan kami di sini untuk beribadah. Tuhan kiranya berkati dan pakailah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, agar bisa memperlebar kerajaan-Mu
Dan Tuhan tolong tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami agar bisa berguna bagi sesama kita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pernah dengar kalimat enggak? Pas itu kalau nggak salah pemilihan presiden tahun 2019. Seorang capresnya itu mesti bilangnya gini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, mari kita nyatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk kita menjadi terang bagi sekitar kita. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah baginya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah baginya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari kita nyanyikan. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak
kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, yang telah menyertai, memimpin, dan menuntun kami di dalam melangsungkan kebaktian pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memakai setiap orang-orang yang boleh melayani Engkau pada bagian mereka masing-masing. Kami percaya semua boleh menjadi berkat bagi setiap yang menyaksikan dan juga terlebih bagi setiap yang melayani. Kami juga bersyukur untuk lawatan sapaan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah situasi yang kami hadapi yang selalu tidak mudah. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari untuk menjalankan tugas perutusan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah komunitas dan kehidupan kami. Lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk terus bersandar kepada Engkau, agar kami tetap kuat di dalam menjalankan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini harapan doa sembahyang kami. Sekarang Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada setiap kami. Saudara-saudara, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.